Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella Francisca. Saya dari kelas 3B, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tinggal Perbangsa Karawang. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai asimilasi dalam faktor internal maupun eksternal untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu fonologi, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cut Nuraini, MPD. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai asimilasi dalam faktor internal. Dalam faktor internal sendiri, khususnya saya pribadi, saya lahir di Karawang, Jawa Barat. Ibu saya berasal dari Karawang dan ayah saya berasal dari Garut, Jawa Barat. Walaupun mereka sama-sama dari Jawa Barat dan notabene-nya berbahasa Sunda, tapi dalam berkomunikasi dan bahasanya itu berbeda. Orang Karawang itu lebih cenderung berbahasa Sunda kasar, sedangkan orang Garut lebih berbahasa Sunda lemes. Jadi ada perbedaan ketika berkomunikasi. Lalu dari saya pribadi, saya lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia, entah itu dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Nah teman-teman, sebelum itu saya akan membahas mengenai asimilasi. Nah, asimilasi itu apa? Asimilasi itu merupakan suatu proses sosial di mana beberapa kelompok yang berbeda budaya berinteraksi secara intensif. Contohnya saya pribadi, saya lahir di Karawang, Jawa Barat. Ibu saya berasal dari Karawang dan ayah saya berasal dari Garut, Jawa Barat. Walaupun mereka berdua sama-sama dari orang Sunda, tapi cara berkomunikasinya itu berbeda. Orang Karawang lebih berbahasa Sunda kasar, sedangkan orang Garut lebih berbahasa Sunda lemas. Namun saya pribadi, saya cenderung lebih menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi di dalam lingkup keluarga maupun di luar lingkup keluarga. Selain itu, saya lebih menyukai berkomunikasi secara langsung, entah itu dalam lingkup pertemanan, lingkup keluarga juga, ataupun dari bersosialisasi dengan orang banyak. Karena dari saya sendiri, saya menyukai public speaking. Saya punya pengalaman di bidang organisasi, entah itu waktu SMP, SMA. Saya lebih menyukai hal-hal berbau dengan masyarakat, khususnya mungkin dalam lingkup komunitas atau organisasi. Tak hanya itu, saya pernah mengikuti organisasi OSIS di sekolah, ataupun saya pernah mengikuti forum pelajar sadar hukum di internal sekolah, dan saya pernah mengikuti volunteer untuk mengajar anak-anak kaum duafa di salah satu yayasan cabang Karawang. Di sana banyak sekali pengalaman yang belum saya pernah ikuti, dan sebelumnya saya tidak terlalu menyukai anak kecil, tetapi ketika saya terjun ke dalam dunia pendidikan, khususnya mengajar, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, khususnya mengajar anak-anak SD, SMP yang masih notabene-nya emosionalnya belum terkontrol dan masih harus banyak dibimbing oleh pendidiknya. Faktor eksternal dalam saya pribadi, khususnya ketika masuk ke dalam dunia perkuliahan, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Entah itu ketika mengenal teman yang bukan dari orang Karawang, mungkin banyaknya orang Jawa, adapun dari orang Batak, Medan. Tak hanya itu, biasanya saya berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun campuran Sunda Karawang. Tetapi ketika saya berhadapan dengan teman saya yang notabene bukan orang Sunda, ketika saya memperkenalkan bahasa Sunda ke mereka, selanjutnya saya akan menerjemahkan bahasa Sunda tersebut. Dengan demikian, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai faktor internal maupun faktor eksternal dalam kepribadian dan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.